Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, sambil nyantai ya, saya mungkin akan cerita sedikit. Kebetulan setelah 2 bulan 7 hari saya mengikuti pelatihan CEO di Universitas Brawijaya Malang, dan alhamdulillah sudah selesai. Saya akan kembali ya, ngomong-ngomong lewat channel YouTube saya, Dr. Kis Mes Kehidupan. Mes itu adalah motivasi, edukasi, spiritual, dan solusi kehidupan. Mudah-mudahan kali ini saya akan bicara tentang hidup sehat ala Pak Harto. Sekali lagi, topiknya adalah hidup sehat ala Pak Harto. Mungkin mohon maaf kalau ada yang masih fobia ketika menyebut nama Pak Harto, almarhum mantan Presiden Republik Indonesia. Tapi sebagai orang yang bijak, tentu kita senantiasa yakin bahwa setiap manusia itu ada kebaikan, juga masih ada keburukan. Yang keburukannya kita hilangkan, kita lupakan, kita maafkan, bahkan kita doakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baik-baiknya kita ambil sebagai pelajaran untuk kita semuanya. Bahkan kalau urusan kebaikan yang saya yakini, sekalipun itu keluar dari mulut anjing, kalau memang itu kebaikan, membawa kemaslahatan, tidak bertentangan dengan syariat agama atau aturan negara, harus kita ambil pelajaran dan kita lakukan. Apa yang saya katakan tadi, karena situasi sekarang ini kan kita bangsa Indonesia dan mungkin bahkan bangsa-bangsa lain di dunia sedang mengalami sebuah permasalahan besar. Mulanya memang dengan adanya wabah virus COVID-19 ini, mulanya yang pada akhirnya berdampak pada faktor ekonomi. Kalau belum bisa dikatakan krisis, ya kita ini sudah menuju titik-titik yang menurut saya mengkhawatirkan. Nah, dua sisi yang akan masuk pada bahasan ini, yang satu sisi kesehatannya, yang kedua adalah sisi ekonominya. Ketika kita semua mengalami hal yang seperti sekarang ini, menurut saya waktunya kita untuk berbagi. Sekali lagi, waktunya kita untuk berbagi terhadap sesama. Ketika saya masih remaja, saya itu oleh senior-senior saya di kampung saya itu, memang senior-senior saya itu rata-rata orang-orang penggerak masyarakat, orang-orang yang peduli dengan keadaan sosial. Saya itu diajak, dilibatkan, bahkan dijadikan sekretaris untuk ngurusi hal-hal semacam ini. Dulu itu ketika saya remaja itu ada programnya Pak Harto, namanya program Jimpitan. Mungkin kalau adik-adik sekarang atau yang usianya jauh di bawah saya enggak dengar mungkin, atau enggak ngerti. Ngertinya mungkin sudah berubah bentuknya. Dulu ada program Jimpitan. Kenapa Pak Harto menggunakan istilah jimpitan? Mungkin waktu itu memang ekonomi kita masih setingkat jimpit, belum genggam, belum yang lebih besar dari genggaman. Waktu jimpitan itu setiap rumah, baik dia itu ekonominya mapan atau mungkin kurang, itu dianjurkan, diajak untuk sebelum memasak itu berasnya diambil dulu sejimpit untuk disisihkan. Nah, waktu itu setelah ini disisihkan di depan rumah, ada kaleng-kaleng tempat penyisian beras yang belum dimasak itu. Nanti ada petugasnya sendiri, dikumpulkan tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, di kampung ini dikelola. Kebetulan di kampung saya itu dikelola oleh
Badan Amal Zakat Infak dan Sodakoh atau BAZIS. Saya sekretarisnya. Ini sangat-sangat luar biasa manfaatnya. Kalau contoh waktu itu sekitar ada 300 kepala keluarga di kampung saya. Itu bisa terkumpul sekian kilo dalam setiap bulannya, dan itu dibagikan kepada saudara-saudara kita yang ekonominya di bawah, para janda-janda tua yang tidak ada yang menanggung, anak-anak yatim. Itu mencukupi, meskipun waktu itu hanya sekian kilo beras sama sekian rupiah uang belanja, tercukupi. Bahkan terus berkembang sampai bisa menyekolahkan anak yatim, anak tidak mampu, sampai bisa meminjami orang-orang yang dagang, yang dulunya itu dia pinjem dari rentenir yang mencekik, akhirnya bisa lepas, dipinjami dari uang hasil jimpitan, baik jimpitan itu berupa beras atau mungkin jimpitan itu berupa uang yang disisihkan dari warga. Itu bisa untuk ekonomi kelas bawah, itu bisa untuk usaha produktif, bisa. Bahkan akhir-akhir itu kalau ada orang mau kerja tidak punya kendaraan, meskipun itu sepeda angin, bisa dipinjemi dari BAZIS ini. Dan akhirnya orang-orang yang pernah merasakan manfaatnya dari BAZIS ini, yang punya usaha kecil ya, yang punya ekonomi produktif, itu menjadi support pada BAZIS. Mereka menjadi donatur tetap kepada BAZIS. Ini bermula dari jimpitan programnya Pak Harto itu. Nah, kalau sekarang mungkin karena ekonominya separah-parahnya sekarang, masih jauh lebih baik dari dulu, mungkin bisa genggaman atau apa istilahnya. Itu bisa dilewatkan RT, RW, pedukuhan, desa, kelurahan, bisa lewat sekolah-sekolah, bisa lewat kantor-kantor, bisa lewat di perusahaan dan lain sebagainya. Kalau toh dulu istilahnya jimpitan, karena memang waktu itu kebutuhan yang utama adalah bahan pokok untuk makan. Istilahnya teman-teman saya yang di pengurus BAZIS dulu, senior saya, sing penting ono segone. Yang penting ada nasinya. Perkara lauk bisa ke sawah, ke Tegal, ambil daunnya singkong, daunnya tela pohon, tela rambat, disambel beres. Itu dulu pemikiran pertama gitu. Dan ini benar-benar dikuatkan, digerakkan oleh pemerintahnya Pak Harto saat itu melalui kelompok perpuluhan dan lain sebagainya. Kalau tuh ada side negatif, efek negatif dari situ, itu tidak usah dibahas. Ya memang mungkin ada orang mengatakan, oh itu dimanfaatkan untuk kepentingan ini dan itu, tidak usah dibahas. Yang penting efek positif dari kegiatan itu adalah bisa kita berbagi terhadap sesama mereka yang membutuhkan, baik untuk kepentingan ekonomi produktif, terlebih untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita ngomong kemiskinan, negara maju pun masih ada kemiskinan, tapi sekarang itu kan grafiknya di negara kita mulai naik angka kemiskinan. Artinya sampai kapanpun kemiskinan itu ada. Cuma bagaimana mereka yang memang hidupnya masih belum berkelayaan tidak sampai merasakan penderitaan, itu yang penting. Sebanyak-banyaknya uang kita, semampu-mampunya kita, kalau melihat tetangga kita, teman kita, keluarga kita hidupnya kekurangan sampai sedih, masa kita juga bisa merasakan bahagia? Tidak bisa. Ini yang memang perlu kita pikir, kita renungkan. Konsep bagaimana hidup sehat ala Pak Harto. Kenapa saya bisa mengatakan hidup sehat? Dan saya berani mengatakan hidup sehat lahir batin. Bagaimana tidak? Orang itu diajarkan oleh Pak Harto sebelum berasnya dimasak untuk dikonsumsi, sudah diambil dulu sebagian untuk yang membutuhkan. Belum dimasak, belum dimakan. Nah kita itu kan
sukanya itu kalau kita bersedekah, kita amal, kita jariah itu kan biasanya uang sisa-sisa. Dapat gaji, diterima, dipakai kepentingannya sendiri, A, B, C, D, mungkin sampai Z. Baru kalau ada sisanya diamalkan. Pak Harto tidak mengajarkan gitu. Sebelum dimakan, diambil dulu sebagian untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bentuk kasih sayang yang luar biasa. Dan ini meskipun saya bukan ahli gizi, bukan ahli kesehatan, menurut keyakinan saya, kalau jatahnya yang saya makan dengan keluarga saya itu 1 kilogram, kemudian diambil tidak tahu 1 ons atau setengah on disisihkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan itu, berarti yang kita makan berkurang 10%, berkurang 1 on katakan begitu. Tidak tahu kurang 1, 2, 3, 4 sendok atau berapa. Artinya yang masuk ke dalam tubuh kita juga karbohidratnya juga berkurang. Yang itu sekarang kan banyak dikeluhkan oleh masyarakat, gula darahnya tinggi. Setelah banyak diteliti kan banyak yang dari nasi. Banyak dari nasi. Nah kalau kita kurangi sebelum kita makan, sudah kita sedekahkan, sudah kita sisihkan untuk kepentingan orang lain, karbohidrat kita yang ada dalam tubuh kita juga berkurang. Insya Allah penyakit gula darah itu nanti juga akan terkontrol dengan sendirinya. Insya Allah begitu. Dan ini kalau kita sebagai orang yang beragama, saya seorang muslim, saya percaya 100%. Karena Nabi saya, baginda Nabi besar Muhammad SAW telah mengatakan sedekah itu bisa menolak balak, menolak petaka, menjauhkan petaka. Nah kita belum makan, kita sudah dijauhkan dari petaka karena kita sudah bersedekah, sudah menyisihkan sebagian yang akan kita makan ini. Ini kalau kita menurut prinsip agama, dan insya Allah itu saya yakini kebenarannya. Di samping tadi yang saya katakan, kalau dari segi ilmu kesehatan mungkin ya seperti yang saya katakan tadi, ini luar biasa. Makanya saya berani mengatakan hidup sehat ala Pak Harto. Nah ini kalau kita kembangkan di desa-desa, di RT, di RW, di pedukuhan, di sekolahan, di kantor dan lain sebagainya, bisa kita bayangkan. Kalau 5% aja yang kita ambil, artinya kalau kita masak 1 kilo kita ambil setengah on. Di kampung saya itu sekarang satu pedukuhan, satu RW, kurang lebih 400 kepala keluarga. Berarti sehari itu bisa terkumpul ya 20 kilogram. Kalau satu keluarga butuhnya 1 kilogram untuk dimasak kan bisa dibagi untuk 20 keluarga itu. Artinya tidak ada lagi orang yang menderita karena tidak bisa makan. Kalau itu berasnya, kalau itu mungkin nanti dikembangkan kepada uang, misalnya saya mau beli jajan, saya sisihkan sedikit. Ini juga nanti sudah cukup. Di Indonesia tidak ada orang yang kelaparan. Kalau di desa, di wilayah kita, di kabupaten, provinsi kita sudah berkelebihan, ya kita bisa pindahkan itu kepada daerah lain yang membutuhkan. Artinya tidak ada saudara-saudara kita yang sampai kekurangan, sampai tidak bisa sekolah dan sebagainya. Dan kita jangan hanya berharap itu semuanya diatasi, ditangani oleh negara. Ini momen kita semuanya. Ya kita mulai dari diri kita, keluarga kita semuanya. Untuk kita hidup sehat. Dengan cara kita mensedekahkan sebagian apa yang akan kita makan. Nah itu nanti kalau sudah menjadi tradisi, sudah gaungnya ini sudah besar, nanti ke rumah makan pun juga dilakukan semacam itu. Biasanya kalau rumah makan itu sehari katakan, atau warung sehari masaknya
20 kilogram yang dijual, ya mungkin 1/20-nya lah disisihkan. Yang makan, ya jatahnya misalnya sekian sendok jadi sekian sendok. Tapi kalau ini sudah menjadi pembiasaan, saya yakin semuanya akan happy-happy saja. Dan kita secara tidak langsung dipaksa oleh keadaan untuk mengkonsumsi nasi tidak berlebihan. Insya Allah itu nanti kadar gula dalam diri kita dan yang lain nanti akan terjaga. Saya pernah mendengarkan di radio itu, orang itu kalau sudah kadar gulanya tidak stabil tinggi, itu katanya jantungnya sudah dicentang, sudah kena. Artinya kan kadar gula ini menjadi poin utama dalam tubuh kita. Mau menghentikan makan, ngurangi makan ini juga sulit. Kalau dipaksa dengan situasi ini kan enak. Satu sisi kita berbagi kasih sayang terhadap sesama, sisi yang lain kesehatan kita bisa terjaga. Dari urusan agama kita dapat nilai, dari urusan kemanusiaan kita juga bisa mendapatkan rasa kebahagiaan yang kita lakukan karena kita sudah bisa berbuat kebaikan terhadap sesama. Nah ini ya mungkin sekali lagi kalau adik-adik saya atau generasi yang jauh di bawah saya mungkin tidak kenal dengan istilah jimpitan. Mari kita gelorakan kembali ini. Ini pas momennya, kondisinya pas. Dan saya itu sering baca baik itu di media sosial atau mungkin saya lihat di TV. COVID-19 ini sebetulnya itu intinya itu adalah bisa memperparah kalau orang itu sudah punya penyakit bawaan. Orang itu penyakit gula, penyakit jantung, penyakit paru-paru dan lain sebagainya itu akan lebih cepat parah. Nah kalau kita sebetulnya sudah sehat, insya Allah itu nanti COVID ini dampaknya tidak terlalu besar. Apalagi kalau kita kembali lagi pada nilai-nilai ajaran agama. Sedekah bisa menjauhkan kita dari petaka, dari bala, dari musibah, dari wabah dan lain sebagainya. Nah ini memang butuh perjuangan kita, perjuangan melawan diri kita, perjuangan kita kepada keluarga kita untuk meyakinkan keluarga kita bagaimana kita bisa melakukan ini. Kalau ini sudah bisa kita lakukan, Indonesia gak butuh impor beras dari negara lain, gak butuh. Bisa kita bayangkan berapa kakak di Republik ini. Kalau 1/4 on saja, segenggam saja, tiap hari sudah terkumpul sekian banyak beras. Nah realitasnya saya itu ketika ke teman saya juga tanya, di rumahmu itu kalau sehari-hari itu sisa enggak makanan nasinya? Hampir semuanya mengatakan sisa. Enggak tahu sekian hampir sisa. Saya lihat ketika saya makan di rumah makan juga hampir semuanya tersisa, yang akhirnya terbuang percuma. Ayo kita sama-sama, ini momennya bagus, momennya luar biasa. Mumpung masih ada orang yang mau menerima sedekah. Mumpung negara kita juga membutuhkan untuk turun tangan kita. Monggo, mari kita lakukan ini. Dan secara psikologis ini adalah pendidikan yang luar biasa yang sekarang mulai hilang dari lingkungan kita. Secara psikologis ini akan merapatkan kita semuanya, akan menyatukan rasa kita semuanya. Bahkan menambah kecintaan kita kepada negara, pada bangsa dan negara. Kita semua mesti mendengar dulu bagaimana kalau orang tua kita dulu cerita, dulu mbah-mbah buyut kita dulu ketika perang gerilya mempertahankan republik ini. Kenapa bisa bertahan sekian ratus tahun? Dijajah itu bisa bertahan, kenapa? Ya karena bangsa Indonesia ini guyup rukun, gotong royong, saling membantu. Gerilyawan Indonesia, tentara Indonesia, katakanlah satu hari
perang mempertahankan di Surabaya, ya masyarakat Surabaya mengumpulkan berbagai kebutuhan tentara itu, mulai makannya dan lain sebagainya, seadanya. Kemudian di Bandung sana juga gitu, di Jakarta juga gitu, di luar Jawa juga gitu. Semuanya masyarakat ini gotong royong memenuhi kebutuhan gerilyawan, para pejuang Republik ini, apapun adanya, bahkan sampai hatinya pohon pisang itu dimasak. Ya memang adanya begitu. Itulah akhirnya para pejuang dulu bertahan sekian ratus tahun untuk mempertahankan Indonesia karena support dari masyarakat. Sehingga dulu sering kita dengarkan, jangan tanya apa yang bisa kudapatkan dari negara, tapi tanyalah apa yang bisa kuberikan pada negara. Ini sekarang yang hilang. Sehingga semua masyarakat banyak rame-rame nuntut yang tidak mampu. Bahkan yang mampu juga kadang ikut nuntut. Ada BSU, ada BLT dan lain sebagainya. Yang sudah ekonominya mapan tuh tidak dapat ya protes. Ekonominya mapan dapat ya tertawa senang. Itu kalau kalangan kita menengah ke bawah. Yang kalangan atas karena rasa kasih sayangnya ini berkurang, rasa apa yang kuberikan pada negara ini berkurang. Loh banyak yang miskin, yo tega ngentit. Masih tega untuk mengkorupsi. Saya tidak mengatakan pada orangnya koruptoran, enggak. Ini adalah perilaku kita semua yang memang sudah jauh dari budaya leluhur kita dulu. Yang guyup, rukun, saling memberi, saling tolong menolong. Nah dengan adanya programnya yang saya katakan ini ala Pak Harto ini, ya ini nanti harapannya kan generasi penerus ini juga terus melakukan ini. Terus membela negara ini, terus berbuat untuk bangsa dan negara ini. Meskipun dengan sejimpit beras. Nilainya sungguh luar biasa. Ini pendidikan. Sehingga kalau masyarakat persekolahan sangat pas ini untuk diterapkan pada anak didik kita. Anak didik kita untuk digerakkan menjadi pelopor di rumahnya masing-masing. Terserah itu nanti dikumpulkan lewat RT-nya, RW-nya, atau lewat sekolah, dan lain sebagainya. Yang penting kita bergerak untuk ke sana. Nah, dengan kita melakukan hal yang semacam ini, ya tentu akan sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Yang kelas bawah, ya mungkin jimpit. Kelas atasnya dikit, mungkin genggam. Kelas atasnya lagi mungkin kilo. Kelas atasnya lagi mungkin kuintal dan lain sebagainya. Ini secara tidak langsung kita sudah berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Percayalah, bahagia itu akan kita dapat manakala kita bisa membahagiakan orang lain. Berarti kita sudah melakukan, sudah mewujudkan apa yang namanya kasih sayang terhadap sesama. Ingat, kasih sayang terhadap sesama itu adalah bentuk atau wujud kecintaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan itu artinya kita sudah menjalankan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita sama-sama belajar untuk memulai memikirkan yang lain, memulai memperhatikan yang lain, mulai untuk memikirkan bangsa dan negara ini sesuai dengan strata kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan, kemurahan, dan ampunan, serta keniatan yang mulia untuk senantiasa berbagi kebahagiaan terhadap sesama makhluk ciptaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.